Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah X. Penelitian ini beranggotakan saya sendiri, Desi Handayani, Rangga Putra Ananto, dan Ferdawati. Penelitian ini dilatar belakangi dari kondisi pandemi COVID yang terjadi pada saat ini, di mana yang kita ketahui pandemi ini memberikan imbas yang sangat luas atau dampak yang sangat luas, termasuk di dunia perbankan. Masyarakat banyak yang mengalami kehilangan atau mengalami penurunan pendapatan atau malah kehilangan pekerjaan, sehingga mereka yang mungkin di antara mereka adalah debitor atau memiliki pinjaman ke bank akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit mereka atau pinjaman mereka, sehingga dampaknya ke bank adalah akan terjadi kredit macet. Penelitian ini kami lakukan atau objek penelitian kami adalah pada PT BPRSX. Kami ingin melihat tingkat kesehatan keuangan BPRSX pada masa pandemi COVID ini. Data yang kami ambil adalah untuk triwulan pertama tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu kami berusaha menjelaskan, menguraikan hasil perhitungan-perhitungan yang kami lakukan dari data yang kami peroleh. Sumber datanya adalah laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah X, di mana data tersebut akan kami analisa dengan menggunakan rasio. Ada 4 rasio yang kami gunakan di sini, yaitu NPL atau Non-Performing Loan, FDR, Financing to Deposit Ratio, ROA, Return on Asset, dan CAR, Capital Adequacy Ratio. Kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu perhitungan atas rasio-rasio yang kami lakukan. Yang pertama NPL atau yang dikenal juga dengan istilah Non-Performing Financing atau NPF. Rasio ini menggunakan perhitungan kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali dengan 100%. Hasil perhitungan kami, rasio pada PT BPRSX ini bernilai 1,52%. Jika kita melihat ke aturan atau SEBI, SE Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011, kriteria NPF yang cukup sehat, kriteria NPF yang sangat sehat itu berada pada 0% sampai dengan 2%. Sehingga kalau kita melihat pada predikat yang ada di SE Bank Indonesia itu 1,52 berada di antara 0% sampai dengan 2%. Maka bisa dikatakan bahwa untuk triwulan pertama NPF PT BPRSX ini berada pada kondisi yang sangat sehat. Jika semakin tinggi nilai rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan semakin besar. Maka ada kemungkinan suatu bank akan berada dalam kondisi yang juga sangat bermasalah. Karena semakin besar nilainya artinya semakin banyak debiturnya yang tidak sanggup untuk melunasi kredit mereka. Rasio yang kedua yaitu FDR, Financing to Deposit Ratio. Rumus yang kami gunakan adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan dana pihak ketiga dikali dengan 100%. Rasio ini bertujuan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan berapa total dana yang sudah disalurkan ke masyarakat dibanding dengan dana yang telah dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Sehingga dengan rasio ini kita bisa mengetahui apakah bank berada dalam kondisi yang mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan hasil perhitungan,
rasio financing to deposit ratio ini untuk PT BPRSX berada pada nilai 100,01%. Jika kita merujuk kepada SE Bank Indonesia tahun 2011 tersebut, maka nilai 100,01 itu berada pada rank antara 100% sampai dengan 120%, yang artinya predikatnya berada pada kondisi kurang sehat. Lalu rasio yang ketiga yaitu ROA, itu non asset. Rumus yang kami gunakan adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Berdasarkan perhitungan ROA yang kami lakukan, diperoleh nilai ROA untuk PT BPRSX ini berada pada nilai 0,83%. Berdasarkan SE nomor 13 tahun 2011, 0,83% berada pada rank 0,5% sampai dengan 1,25%, yang artinya predikatnya berada pada kondisi cukup sehat. Kenapa begitu? Karena semakin kecil rasio ini akan menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Berarti untuk triwulan pertama ROA-nya berada pada kondisi cukup sehat. Rasio yang keempat adalah CAR, Capital Adequacy Ratio. Rumus yang digunakan adalah modal bank dibagi dengan total aset tertimbang menurut risiko dikali dengan 100%. Berdasarkan perhitungan CAR ini diperoleh nilai 19,18%. Artinya, jika kita merujuk ke SEBI, CAR yang bernilai 19,18% berada pada predikat sangat sehat. Karena sangat sehat itu berada pada kondisi di atas 11%. Semakin tinggi nilai CAR, berarti bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional bank dan kemungkinan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank. Berdasarkan hasil perhitungan 4 rasio tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kemampuan bank dalam mengumpulkan atau menagih kreditnya dan kemampuan bank untuk kemampuannya di bidang kecukupan modal itu berada pada predikat sangat sehat untuk triwulan pertama tahun 2020. Sedangkan untuk ROA-nya berada pada kondisi yang cukup sehat. Artinya bank atau manajemen bank tidak terlalu baik dalam melakukan pengelolaan asetnya karena dia berada pada posisi hanya cukup sehat. Dan untuk rasio financing to deposit ratio, bank BPRS ini berada pada kondisi yang kurang sehat. Artinya dia mengalami masalah likuiditas. Bank BPRSX ini mengalami kondisi yang agak kesulitan dia ketika melakukan atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga secara keseluruhan kami bisa mengatakan bahwa BPRS ini berada pada kondisi yang masih baik atau cukup sehat. Karena kalau kita lihat data yang digunakan di sini adalah data triwulan pertama tahun 2020. Karena penelitian ini kami lakukan memang baru pada triwulan kedua, di mana data yang lengkap itu adalah data triwulan pertama. Jika kita bawa ke kondisi pandemi COVID yang terjadi di Indonesia itu baru menemukan kasus pertama di Maret. Berarti untuk triwulan pertama Januari, Februari, Maret itu belum terlalu memperlihatkan pengaruh yang cukup besar atau signifikan terhadap bank BPRSX ini. Kemungkinan akan berpengaruhnya di kuartal kedua dan ketiga. Namun untuk itu kita perlu mengumpulkan data lagi untuk melihat apakah memang terdapat pengaruh pandemi ini terhadap tingkat kesehatan BPRSX. Demikian hasil penelitian kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.